إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده أما بعد. Alhamdulillah, Bapak Ibu sekalian, kami dari Yayasan Amanah Kemanusiaan Global alhamdulillah mengucapkan jazakumullah khair. Terima kasih yang sebanyak-banyaknya atas kesempatan yang diberikan kepada kami, khususnya kepada DKM Masjid Permata Iman dan juga jamaah sekalian yang alhamdulillah pada kesempatan pagi ini bisa bersama-sama bersilaturahim pada kesempatan kali ini. Dan tentu yang kedua, alhamdulillah jamaah sekalian, Bapak Ibu sudah hadir bersama kita Syekh Muhammad Nidhal Ishaq Al-Jalikh. Beliau ini adalah imam muda dari Palestina dan memang sangat muda, usia beliau masih muda, baru 24 tahun. 24 tahun dan beliau belum menikah. Ya. Dan insya Allah pada kesempatan kali ini beliau akan menyampaikan tausiah kepada kita. Dan nanti setelah tausiah insya Allah ibu langsung senyum, tadi dibilang belum nikah ya. Insya Allah setelah tausiah nanti akan ada kabar-kabar dari saudara-saudara kita di Palestina dan juga mungkin akan ada pemaparan program dari Yayasan Amanah Kemanusiaan Global. Tidak lama-lama, ila fadilatul Syekh alaihi falyatafaddal mashkura. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa afdalus salati wa atammu taslim ala man bu'itha nuran wa hidayatan wa rahmatan lil alamin. Sayyidil bashar وإمام النبيين صاحب التاج والخاتم والمعراج وعلى آله الأطهار وصحبه الأبرار وعلى تابعيهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. الحمد لله الذي أكرمني بوجودي في هذا المكان، والحمد لله الذي من علي أن أتى بي إلى إندونيسيا، هذا البلد الطيب وهذا الشعب الطيب الذي لم أرى منه إلا كل شيء طيب، فأسأل الله أن يبارك فيه وأن يرضى عنه وأن يحفظه بحفظه إنه على ما يشاء قدير. إخواني في الله، يقول الله سبحانه وتعالى: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله. افتتح الله تعالى سورة الإسراء بهذه الآية العظيمة لتخبرنا ولتبين لنا مكانة المسجد الأقصى ومكانة القدس عند الله تعالى وفي ديننا الإسلام. نزلت هذه الآية لتبين لنا حادثة عظيمة في ديننا، وهي حادثة الإسراء والمعراج، حيث أسرى الله سبحانه وتعالى بنبيه محمد صلى الله عليه وسلم من مكة، من عند الكعبة إلى القدس عند المسجد الأقصى، ومن المسجد الأقصى في المسجد الأقصى صلى في الأنبياء، ومن ثم عرج به إلى السماء. لماذا لم يعرج به من مكة مباشرة وعرج به من المسجد الأقصى؟ جاء هذا في سياق ليبين لنا أن المسجد الأقصى والمسجد الحرام بينهما صلة وثيقة ورابطة عميقة قوية، وأن المسجد الأقصى في ديننا له مكانة عظيمة لما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم من أحاديث يبين فضل الصلاة فيه ويبين أجر الرباط عنده. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: خير رباطكم عسقلان.
وعسقلان هذه على مشارف بيت المقدس. وهذا الحديث يبين لنا بعضا من مكانة الرباط والجهاد في سبيل المسجد الأقصى. Bapak paham Pak? Paham? Insyaallah panjang Pak, saya juga tadi lupa apa yang disampaikan. Jadi beliau pertama setelah mengucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau kemudian mengatakan sangat senang bisa bertemu dan Bapak-bapak sekalian, dan alhamdulillah beliau melihat kebaikan dengan sambutan yang luar biasa di Indonesia, dan juga beliau belum melihat semua yang beliau lihat di negeri ini, di tempat ini adalah kebaikan. Dan selama beliau kemudian datang dari Yordan ke Indonesia, beliau tidak melihat sesuatu kecuali semuanya adalah kebaikan di Indonesia ini. Dan kemudian Bapak Ibu sekalian, beliau kemudian membuka pertemuan kita ini dengan salah satu ayat di surat Al-Isra, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulah. Maha suci Allah Subhanahu wa taala yang memperjalankan hambanya dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang kemudian diberkahi di sekitarnya. Dan ayat ini Allah Subhanahu wa taala turunkan sebagai pembuka di surat Al-Isra. Ini menjadi gambaran bagi kita semua betapa gambaran tentang posisi ataupun derajat Masjidil Aqsa di sisi Allah Subhanahu wa taala dan juga di dalam Islam sebagai agama kita semua. Dan juga kemudian Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat ini menjadi satu gambaran bagi kita betapa Masjidil Haram dan juga Masjidil Aqsa ini memiliki keterikatan yang sangat kuat, Bapak Ibu sekalian. Kita tentu tahu peristiwa ini, sudah sering kita dengar kisahnya, di mana Allah Subhanahu wa taala mengisrakan Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Mekkah di sisi Ka'bah, yakni dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala mi'rajkan Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah Rasulullah SAW salat di Masjidil Aqsa bersama para nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian saat itu Allah mi'rajkan Nabi sallallahu alaihi wasallam ke langit. Dan ini menjadi sebuah pertanyaan bagi kita, kenapa Allah Subhanahu wa taala tidak langsung mi'rajkan Nabi misalnya dari Mekah langsung ke langit? Kenapa tidak begitu? Kenapa harus kemudian ditransitkan dulu dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa? Kenapa? Ini menunjukkan kepada kita betapa istimewanya Masjidil Aqsa. Allah Subhanahu wa taala mengkhususkan Masjidil Aqsa, dan bahkan kemudian kita sering mendengar sebuah hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa orang yang salat di Masjidil Aqsa tentu lebih besar pahalanya daripada orang yang salat di luar Masjidil Aqsa ataupun Masjid Nabi ataupun Masjid Al-Haram. Tapi Masjidil Aqsa termasuk masjid yang ketika kita salat di dalamnya pahalanya jauh lebih besar daripada salat di masjid-masjid biasanya. Dan juga tentu kemudian menjaga Masjidil Aqsa adalah salah satu kebaikan yang juga Allah Subhanahu wa taala berikan pahala yang sangat besar bagi hamba-hambanya yang menjaga Masjidil Aqsa. ولأن المسجد الأقصى مهم عندنا وله مكانة عظيمة في ديننا، ولأن في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم قد ذكر أجر الرباط في سبيل الدفاع عن المسجد الأقصى، فإن لنا إخوانا مجاهدين قدموا حياتهم للدفاع عن هذه البقعة الطاهرة، قدموا أرواحهم، قدموا دماءهم، قدموا أشلاءهم، قدموا بيوتهم، قدموا كل شيء يمكن أن يقدموه. ومن هؤلاء المجاهدين إخواننا في غزة، إخواننا في المقاومة الإسلامية الذين ابتدأوا حرب طوفان الأقصى، وشعب غزة العظيم. هؤلاء مجاهدون يدافعون عن المسجد الأقصى، ضحوا بكل شيء يملكونه، ضحوا بعائلاتهم، ضحوا بأرواحهم وبدمائهم، ضحوا بأرضهم، ببيوتهم، مستشفياتهم، مساجدهم، مدارسهم، جامعاتهم، ضحوا بكل شيء في سبيل ماذا؟
في سبيل الله وللدفاع عن المسجد الأقصى المبارك، فهؤلاء لهم حق علينا ولهم واجب علينا بأن نقف معهم وأن ننصرهم وأن نساعدهم بكل ما استطعنا. واجب علينا أن ننصرهم بالكلمة، وواجب علينا أن ننصرهم بالمال، وواجب علينا أن ننصرهم بالدعاء، وكل شيء متاح بالنسبة لنا هو واجب علينا بأن ننصرهم فيه. يقول الله تعالى: إنما المؤمنون إخوة. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد إن اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. وإخواننا في غزة هم جزء من جسدنا، عندما يتألمون نحن نتألم لاستشهادهم، نتألم لفقدهم، نتألم لقصفهم ولجوعهم ولعطشهم، فلذلك يجب علينا أن نمدهم ويجب علينا أن نساعدهم وأن نقف معهم. Bapak Ibu yang Allah muliakan, dengan mengingat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menyampaikan bahwa pahala yang besar ketika seorang hamba membela masjid ini, maka kemudian kita hari ini melihat ketika masjid ini kemudian diliputi dengan banyak kezaliman, diliputi dengan kekerasan, penjajahan dan segala macam, kita bisa melihat saudara-saudara kita hari ini sedang berjuang untuk membela Masjidil Aqsa, di mana saudara-saudara kita di Palestina, di Gaza, mereka kemudian berjihad, membela, ingin merebut kembali Masjidil Aqsa yang kemudian hari ini sedang terjajah. Dan pada hari ini mereka mengorbankan apapun yang mereka mampu untuk bisa membebaskan Masjidil Aqsa. Banyak di antara sahabat-sahabat kita di sana kemudian mereka mengorbankan jiwa mereka, darah mereka, harta mereka, keluarga mereka. Tentu ini menjadi kehilangan yang sangat luar biasa bagi mereka. Banyak di antara sahabat kita yang kehilangan ya tadi hartanya, keluarganya, kemudian jiwanya, darahnya. Rumah sakitnya juga sudah tidak ada, bangunan-bangunan rumah-rumah mereka sudah tidak ada. Semuanya untuk apa? Untuk membela masjid ini. Mereka mengorbankan semua apapun yang mereka punya untuk kemudian merebut masjid ini, membela masjid ini. Ini menunjukkan sebuah perjuangan yang kemudian perlu kiranya kita bantu bersama. Di mana Syekh tadi menyampaikan kepada kita betapa pentingnya kita membantu saudara-saudara kita di sana. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menyampaikan bahwa seorang muslim ataupun muslim dengan muslim yang lain itu seperti satu tubuh, Bapak Ibu sekalian. Yang ketika satu bagian tubuh merasakan sakit, maka bagian tubuh yang lainnya pun akan merasakan sakit. Dan kemudian hari ini saudara-saudara kita di Palestina, di Gaza, mereka adalah bagian tubuh kita. Mereka adalah bagian daripada tubuh kita yang ketika mereka merasakan kehilangan, mereka merasakan kemudian sakit, mereka merasakan kesulitan, maka kemudian kita pun dalam arti hati kita merasakan hal yang sama. Berasa berempati, berasa kemudian merasakan sakit yang dirasakan oleh saudara-saudara kita di sana. Maka kemudian kita bisa membantu mereka dengan apapun yang kita mampu. Bisa dengan doa kita, bisa kemudian dengan harta kita, atau apapun yang mungkin bisa kita lakukan. Karena apa? Karena mereka adalah bagian dari kita. Mereka kemudian berjuang untuk mewakili kita membela Masjidil Aqsa. Maka insya Allah kita di sini mudah-mudahan bisa membantu saudara-saudara kita dengan apapun yang kita bisa insyaallah. يقول الله تعالى: وجاهدوا في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم. في هذه الآية قدم الله تعالى الجهاد بالمال على الجهاد بالنفس، ليخبرنا أن الجهاد بالمال يمكن أن يساوي الجهاد بالنفس إذا خرج بقلب صادق. ولأن إخواننا يجاهدون بأنفسهم ويقدمون دماءهم زكية طاهرة للدفاع عن المسجد الأقصى وعن مسرى نبيه صلى الله عليه وسلم، فنحن أيضا واجب علينا أن نجاهد. وقد يسأل الواحد منا نفسه: كيف يمكن أن أجاهد؟ هل أجاهد فقط بالدعاء أم بالكلمة أم غير ذلك؟
يأتي توجيه الله لنا بأن نجاهد بأموالنا، بأن نجهز إخواننا ليقاتلوا في سبيل الله. إخواننا يقولون: اللهم إنا جوعى فأطعمنا، اللهم إنا عطشى فاسقنا. ونحن إخوانهم، واجب علينا أن نمدهم، واجب علينا أن نكون سببا لإطعامهم وسببا لسقياهم. نتنياهو يقول إنهم فرضوا حصارا جديدا على غزة ومنعوا إدخال الطعام والشراب ومنعوا إدخال الأدوية. لذلك يجب علينا أن نجاهد بأموالنا وأن نقدم لهم ما استطعنا. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تحقرن من المعروف شيئا. لا تقل هذا مبلغ بسيط، ولا تقل إن هذا المبلغ لا يمكن أن يستفيد منه أحد. لا تحقرن من المعروف شيئا. لربما يكون هذا المبلغ القليل أعظم عند الله من الكثير من المبالغ الضخمة. ويقول الله سبحانه وتعالى: وقل اعملوا فسيرى الله عملكم، ولم يقل سيرى الله نتيجة عملكم. إذن المطلوب منا أن نسعى، والمطلوب منا أن نعمل، ثم النتيجة على الله تعالى. لذلك مهما كان المبلغ صغيرا، لو كان روبية واحدة فقط، روبية، يمكن أن يكون عند الله عظيما، ولكن يجب أن يخرج بقلب صادق. يجب أن نشعر ونحن نتصدق ونتبرع، يجب أن نشعر بألم إخواننا، وأن نقول: يا رب هذا في سبيلك فتقبله منا، يا رب هذا لوجهك الكريم فارزقنا الإخلاص في سبيلك وتقبل منا إنك أنت السميع العليم. Bapak Ibu yang Allah muliakan, tadi juga Syekh membuka ayat perkataan beliau dengan satu ayat di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wajahidu fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum." Dan ini mungkin menjadi jawaban atas pertanyaan kita, bagaimana cara kita membantu saudara-saudara kita di sana. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Dan berjihadlah di jalan Allah dengan harta dan juga dengan jiwa kalian." Maka di sini Allah Subhanahu wa taala kemudian mengedepankan jihad dengan mal, kemudian baru menyampaikan jihad dengan nafs. Jihad dengan harta, kemudian jihad dengan jiwa. Ini menunjukkan kepada kita pentingnya juga jihad dengan mal. Di mana jika kita kemudian hari ini tidak mampu untuk bisa datang berjihad di sana, maka hal yang bisa kita lakukan adalah bagaimana mempersiapkan saudara-saudara kita di sana untuk juga berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hari ini Bapak Ibu sekalian, mungkin saudara-saudara kita di sana berdoa, mereka lapar, kemudian berdoa kepada Allah, mudah-mudahan Allah berikan makan kepada mereka. Kemudian mereka haus, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan air kepada mereka. Maka kemudian kita berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala dengan mal untuk bisa membantu mereka, menguatkan diri mereka untuk berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan tentu pahalanya akan sama dengan pahala atau akan mendapatkan pahala jihad fi sabilillah. Dan kemudian Syekh tadi juga menyampaikan, janganlah kemudian kita merasa bahwa apapun yang kita mampu, kemudian sedikit bahkan sekecil apapun yang kita mampu, jangan remehkan kebaikan tersebut. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menyampaikan, jangan remehkan satu kebaikan sekecil apapun. Bisa jadi kemudian hari ini Bapak Ibu sekalian kita berjihad di jalan Allah Subhanahu Wa Taala dengan mal sekecil apapun itu, bahkan Rp1 pun tadi Syekh menyampaikan, bisa jadi pahalanya di sisi Allah Subhanahu Wa Taala sangat besar. Karena apa? Karena niat kita yang ikhlas karena Allah Subhanahu Wa Taala. Niat kita ikhlas karena Allah Subhanahu Wa Taala. Ketika kemudian kita ikhlas karena Allah, maka Allah Subhanahu wa taala akan membalas sesuai dengan niat kita. Allah Subhanahu wa taala Allah Subhanahu wa taala tidak melihat daripada besar kecilnya, tetapi dari mana keikhlasan kita ketika kita kemudian mengeluarkan harta kita untuk berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka berjihadlah bersama saudara-saudara kita di Palestina dengan apapun yang kita mampu, salah satunya dengan mal. كان النبي صلى الله عليه وسلم أجود ما يكون في رمضان. نحن في هذا الشهر الفضيل الذي تتضاعف فيه الأجور وتعظم فيه الحسنات ويكبر فيه الأجر عند الله تعالى. هذا الشهر الذي
نزيد فيه من طاعتنا ومن عبادتنا. هذا الشهر الكريم الذي ترفع فيه الأعمال إلى الله تعالى مضاعفة كثيرة. وكان النبي صلى الله عليه وسلم أجود ما يكون في رمضان، كان يكثر من القيام، يكثر من الصدقة، يكثر من قراءة القرآن، كان يكثر من الاعتكاف في المسجد، وكان يكثر من الصدقة ومن التبرع بالمال. ما بالكم لو كان جهادنا بالمال في رمضان؟ الجهاد بطبيعة الحال له أجر عظيم، فما بالكم لو كان في رمضان عندما تتضاعف فيه الأجور؟ في هذا الشهر نحث أنفسنا على أن نقدم ما استطعنا من أموال، وأن نستشعر أن كل شيء يمكن أن نقدمه في سبيل الله يعود علينا يوم القيامة أضعافا مضاعفة. نستشعر ذلك في قلوبنا وأرواحنا، ونخلص نياتنا لله تعالى. وفي النهاية أدعو نفسي وإياكم أن نخلص في جهادنا، وأن نخلص في صدقاتنا، وأسأل الله العظيم أن يتقبل منا ومنكم، وأن يرزقنا الإخلاص، وأن يعيننا على طاعته، وأن يجعل لنا سهما في نصرة إخواننا، وأن يبارك في هذا الشعب الطيب، شعب إندونيسيا المضياف، وأن يتقبل منه أعماله في الدنيا والآخرة، والحمد لله رب العالمين. Bapak Ibu yang Allah muliakan, ini mungkin jadi terakhir. Syekh tadi menyampaikan bahwa alhamdulillah kita berada di bulan Ramadan, bulan di mana Allah Subhanahu wa taala melipat gandakan setiap pahala yang kemudian kita kerjakan, amal yang kita kerjakan di hari atau di bulan ini. Dan tentu di bulan Ramadan ini kita memperbanyak amal-amal kita, dari salat kita, baca Quran kita, semuanya kita perbanyak, i'tikaf kita dan segala macam. Dan termasuk sedekah kita juga perbanyak, di mana Rasulullah SAW sebagai orang yang paling dermawan, beliau lebih dermawan lagi ketika di bulan Ramadan. Dan kita bayangkan Bapak-bapak sekalian, ketika kita bersedekah di hari-hari biasa, tentu pahalanya besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Apalagi ketika kita bersedekah di bulan Ramadan, dan sedekahnya ini kemudian untuk membantu saudara-saudara kita yang sedang berjihad, mempersiapkan jihad, maka sedekah sudahlah kemudian besar pahalanya dilakukan di bulan Ramadan, lebih besar lagi pahalanya untuk berjihad, mendapatkan pahala jihad besar lagi pahalanya. Maka kemudian mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita. Tadi Syekh terakhir menyampaikan berdoa kepada Allah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memudahkan diri kita, mengikhlaskan diri kita untuk sama-sama kemudian berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, membela Masjidil Aqsa, dan kemudian mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima amal-amal kita, memberkahi masyarakat Indonesia, dan kemudian kita akan bertemu di surga Allah Subhanahu wa taala dengan pahala yang berlipat-lipat ganda dengan apa yang sudah kita lakukan di dunia ini insyaallah. Baik, Bapak Ibu sekalian, mohon izin saya berdiri setelah tadi ada penyampaian dari Syekh Muhammad dari luar negeri. Kali ini insya Allah akan ada sedikit pemaparan program dari Syekh luar negeri ya Bapak Ibu. Oh, ini luar negeri, saya luar negeri Pak, karena kebetulan dari Garut gitu ya. Bapak Ibu yang Allah muliakan, izin kami dari Yayasan Amanah Kemanusiaan Global. Sebelumnya Bapak Ibu mungkin sudah pernah mendengar Yayasan Aman Palestina Indonesia. Jadi sebetulnya nama sebelumnya itu Yayasan Aman Palestina Pak. Tapi setelah 7 tahun, setelah 8 tahun, kemudian kami membersamai Palestina, dan juga dengan program-program lainnya kami memutuskan untuk rebranding pada tahun kemarin, 2023 Mei kemarin, rebranding menjadi Yayasan Amanah Kemanusiaan Global. Kenapa? Karena banyak di antara masyarakat kita menyangka kalau Yayasan Aman Palestina ini hanya fokus pada Palestina saja, padahal tidak Bapak Ibu. Kita juga membantu saudara-saudara kita di Suriah, di Lebanon, kemudian di Afrika, ya tentu di Indonesia juga termasuk. Maka kemudian untuk memperluas jangkauan dan juga untuk memperbaiki, lebih banyak lagi kemudian apa yang bisa kita lakukan, maka kita merebranding nama yayasan dari Aman Palestina Indonesia menjadi Yayasan Amanah Kemanusiaan Global. Dan Bapak Ibu perlu kami sampaikan bahwa alhamdulillah yayasan ini, Amanah Kemanusiaan Global ini, satu-satunya NGO di Indonesia yang punya tim di sana Pak, di Palestina.
Dan alhamdulillah bahkan kami sempat punya kantor Pak di Gaza, namun qadarullah kantor kami sudah hancur Bapak Ibu dengan adanya agresi militer Israel. Dan kemudian alhamdulillah perlu kami sampaikan juga, mungkin kami ini adalah satu-satunya NGO yang punya kerjasama resmi dengan kementerian di Palestina. Jadi Bapak Ibu jangan khawatir, donasi-donasi yang disampaikan kepada kami dari masyarakat Indonesia tidak kami sampaikan dari tangan ke tangan Pak, tidak dari NGO ke NGO, tapi langsung kepada tim kami yang ada di Palestina. Jadi insya Allah akan sampai kepada saudara-saudara kita di Palestina. Dan Bapak Ibu sekalian, saya ingin kita semua flashback kembali, mengingat kembali apa yang terjadi dari 2023 Oktober peristiwa Tufanil Aqsa, Badai Al-Aqsa kemarin 2023 sampai kemudian di Desember Pak. Desember 2024 kemarin. Kita lihat ini adalah satu video yang mungkin menjadi rangkuman tentang apa yang terjadi selama tahun kemarin. Yang tidak terlihat boleh agak ke tengah ya. Bapak Ibu yang Allah muliakan, ini menjadi satu gambaran Pak, karena apa yang terjadi selama 2023 peristiwa Tufanil Aqsa di Oktober sampai kemudian Desember kemarin, di mana tidak ada satu tempat pun di Palestina yang kemudian aman Bapak Ibu sekalian, di mana saudara-saudara kita yang kemudian berawal dari Gaza, mereka dibombardir, ditembaki, kemudian diserang, sampai kemudian mereka harus bergeser Pak ke Darul Balah. Di Darul Balah apa yang terjadi? Mereka ditembaki Bapak Ibu sekalian, sehingga kemudian mereka yang sudah bergeser ke Darul Balah, mereka geser kembali ke Khan Yunis. Di Khan Yunis apa yang terjadi? Mereka ditembaki kembali. Sampai kemudian mereka bergeser lagi sampai ke Rafah, perbatasan antara Palestina dengan Mesir. Dan ini akan menjadi tempat terakhir. Dan saat itu banyak di antara sahabat-sahabat kita yang terjebak. Mereka kemudian tidak bisa bergeser kemana-mana lagi, terjebak di sana, dibombardir di sana. Bahkan sampai kemudian kita lihat banyak sekali korban jiwa yang kemudian berjatuhan menjadi para syahid di Palestina. Kita bisa lihat Bapak Ibu sekalian. Ini data yang kemudian kami dapatkan di Desember kemarin Bapak Ibu, bahwa jumlah syahid di Desember kemarin sudah sampai 47.000 orang. Dan bahkan hari ini kami mendapatkan kabar ternyata lebih dari ini Pak. Korban syahid sudah mencapai lebih dari 60.000 orang. Dan ini bukan sekedar angka Bapak Ibu. Ini bukan sekedar angka saja, tapi melainkan ini adalah nyawa manusia. 60.000 orang sudah syahid untuk membela Palestina, Masjidil Aqsa. Dan 13.000 diantaranya atau bahkan lebih adalah anak-anak Bapak Ibu sekalian. Dan 11.000 diantaranya adalah perempuan. Dan tentu bisa kami katakan ini bukanlah sebuah peperangan Bapak Ibu. Ini adalah genosida. Maka kemudian kita lihat juga 111.000 di antara sahabat-sahabat kita sekarang mengalami luka-luka. Maka Bapak Ibu sekalian kita juga bisa lihat tidak hanya dari jumlah syahid. Kemudian peperangan ini akhirnya atau genosida ini kemudian menghasilkan dampak yang luar biasa, di mana listrik juga sudah tidak ada listrik di sana Bapak Ibu, sudah hancur bangunan-bangunan, kemudian juga pasokan makanan sangat tipis sekali, bahkan kami mendapatkan kabar bahwa 500.000 sahabat kita di Palestina mengalami kelaparan yang luar biasa, 500.000 Bapak Ibu, dan kemudian kelangkaan air bersih Pak, sampai kemudian air bersih di sana hanya tersisa 2% saja. Artinya kalaulah kemudian di sini ada satu sumur Bapak Ibu, kemudian dipakai untuk satu kota, maka itulah yang terjadi di Masjidil Aqsa atau di Palestina, ketika di sana sulit sekali bisa mendapatkan air bersih. Hanya dari 100% hanya yang bisa dipakai hanya 2% saja untuk kemudian sehari-hari. Dan Bapak Ibu bisa kita lihat, tidak hanya jumlah korban jiwa yang sangat besar, hampir 60.000 lebih, bahkan kemudian di sana pun bangunan-bangunan sudah runtuh Pak, rata dengan tanah, di mana 170.000 rumah-rumah di Palestina sudah hancur, rata dengan tanah, 305 di antara sekolah dan universitas juga sudah hancur, dan juga 900 lebih rumah ibadah sudah hancur Pak. Kita bisa lihat Bapak Ibu, ini mungkin video yang bisa menggambarkan bagaimana keadaan bumi Gaza hari ini. Bapak
Bapak Ibu yang Allah muliakan, kita bisa bayangkan Pak betapa sulitnya hidup di sana, di mana tidak ada makanan, tidak ada air, tidak ada listrik. Kemudian banyak di antara sahabat kita yang sudah kehilangan anggota keluarganya, kehilangan ibunya, kehilangan ayahnya, anak-anak menjadi yatim piatu, dan bahkan banyak di antara anak-anak di sana sudah tidak punya keluarga sama sekali Bapak Ibu. Maka kemudian kita bisa bayangkan apa yang tersisa di sana. Bangunan-bangunan sudah habis, rumah sakit, sekolah, semuanya habis. Yang tersisa apa? Yang tersisa hanya iman Bapak Ibu, untuk kemudian terus berjuang membela tanah air mereka dan juga membela Masjidil Aqsa. Dan wallahi bisa kami sampaikan Bapak Ibu sekalian, sampai detik ini mereka dibombardir segimanapun, mereka bertahan untuk apa? Untuk mempertahankan Baitul Maqdis Bapak Ibu, untuk mempertahankan Masjidil Aqsa, di mana masjid ini adalah masjid yang kemudian sudah Rasulullah atau sudah Allah berikan tanggung jawabkan kepada kita semua, di mana Umar bin Khattab bahkan sudah mewakafkan masjid ini untuk seluruh kaum muslimin di dunia Bapak Ibu. Kalaulah kemudian Bapak Ibu tidak ada saudara-saudara kita di Palestina yang hari ini berjuang membela Masjidil Aqsa, maka barangkali kita sudah berdosa. Kita sudah berdosa karena membiarkan Masjidil Aqsa ini dijajah, kemudian dihancurkan. Maka hari ini saudara-saudara kita di sana mereka berjihad, mengorbankan apapun yang mereka mampu, darah mereka, jiwa mereka, keluarga mereka, untuk apa? Untuk mewakili kita Bapak Ibu sekalian, untuk mempertahankan Masjidil Aqsa sebagai tanggung jawab kita, akidah kita, yang kemudian mereka mewakili kita hari ini untuk mempertahankan masjid ini Bapak Ibu sekalian. Maka inilah satu masjid yang kemudian sangat mulia di dalam Islam, yang kemudian menjadi bagian dari akidah kita, yang kemudian harus kita pertahankan sampai kemudian bebas kembali. Dan ini mungkin izin menyampaikan portofolio di mana alhamdulillah Aman Palestina Indonesia yang kemudian hari ini berganti nama menjadi Yayasan Amanah Kemanusiaan Global sudah dari tahun 2017 Bapak Ibu dan sampai ke 2024 alhamdulillah sudah sangat banyak membantu saudara-saudara kita di Palestina. Bahkan di 2024 kemarin sudah 228.000 lebih, hampir 289.000 jiwa yang kemudian sudah terbantu di Palestina. Kemudian dan ini adalah gambaran Bapak Ibu, ini adalah Masjid Sheikh Ajlin di Palestina, yakni di tahun 2014 Bapak. Di 2014 masih ada masjidnya, namun di tahun yang sama saat itu terjadi agresi yang kemudian menghancurkan masjid ini. Dan alhamdulillah saat itu kami berkomitmen untuk membangun masjid ini, sampai kemudian bertahun-tahun kami kumpulkan donasi, sampai terkumpul 20 miliar Bapak Ibu sekalian, untuk kemudian membangun Masjid Sheikh Ajlin ini dengan ukuran yang megah, yang kemudian sempat viral saat itu karena bentuknya katanya mirip PS5 gitu ya. Dan alhamdulillah terbangun di 2022 dengan dana 20 miliar, dan kemudian qadarullah Bapak Ibu dihancurkan kembali oleh Zionis Israel pada tahun 2023, hanya bertahan 1 tahun saja. Dan ini bukan sebuah kerugian bagi kita untuk membangun masjid ini, walaupun sudah menghabiskan 20 miliar, insya Allah setiap pahala yang kemudian dikumpulkan atau setiap donasi yang dikumpulkan menjadi pahala bagi masyarakat Indonesia, dan juga insya Allah kita akan membangun kembali masjid ini. Dan Bapak Ibu sekalian, ini juga mungkin adalah sudah masyhur, kita dengarkan terlebih dahulu. Saya mengimbau kepada masyarakat untuk membantu korban-korban di Gaza melalui amanah kemanusiaan global. Saya jamin bantuan tersebut akan sampai ke tempat sasaran. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kemasan sebesar-besarnya kepada kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah sebuah testimoni dari ulama yang sudah masyhur barangkali di antara kita, yakni Kiai Haji Miftah Farid. Beliau adalah ketua Dewan Penasehat Yayasan Amanah Kemanusiaan Global, dan beliau menyampaikan garansinya insya Allah donasi-donasi yang kemudian disampaikan dititipkan kepada Yayasan Amanah Kemanusiaan Global insya Allah akan sampai kepada saudara-saudara kita di Palestina, di Gaza hari ini Bapak Ibu. Dan ini masjid darurat yang sedang kami usahakan sebelum membangun masjid yang lebih besar. Kami usahakan ada masjid-masjid Pak yang minimal bisa dipakai untuk beribadah di bulan Ramadan ini. Dan insya Allah kita akan perbanyak masjid darurat seperti ini. Dan Bapak Ibu alhamdulillah di tahun kemarin kita sudah mengumpulkan dalam 1 tahun donasi sekitar 10 miliar rupiah. Dan di tahun ini insya Allah kita berkomitmen untuk bisa mengumpulkan, membantu saudara-saudara kita di sana lebih banyak lagi. Kita berazam untuk bisa mengumpulkan 20 miliar rupiah. Dan ini bukanlah tugas yang kecil, tugas yang mudah, tentu butuh bantuan dari saudara-saudara kita, dari semua dari jamaah di Indonesia. Maka tadi Syekh sampaikan bahwa donasi ataupun infak ataupun sedekah tidak melihat dari besar kecil, tapi melihat dari keikhlasan ketika kita mengeluarkannya. Namun pada kesempatan kali ini mohon izin Bapak Ibu sekalian, kami ingin memberikan tauladan, kami ingin memberikan dakwah di mana Rasulullah SAW pernah menyampaikan barang siapa yang menunjukkan pada satu kebaikan, maka ketika ada orang yang kemudian mengikuti kebaikan tersebut, maka orang yang pertama ini akan mendapatkan pahala yang lebih banyak, gitu, mendapatkan pahala dari orang-orang yang sebelumnya. Maka alhamdulillah Bapak Ibu sekalian, kami sudah membawa beberapa hadiah yang insya Allah akan diberikan kepada Bapak Ibu sekalian yang ingin berkomitmen bersedekah dengan nominal tertentu Bapak Ibu. Alhamdulillah di kesempatan kali ini sudah ada berupa lukisan
Ini berupa lukisan Bapak Ibu sekalian yang insya Allah akan dihadiahkan sebagai simbol hadiah yang terbaik tetap dari Allah Subhanahu wa taala, pahala dari Allah. Namun ini adalah simbol bagi Bapak Ibu yang ingin bersedekah, berkomitmen untuk membantu Palestina. Tidak perlu hari ini Pak, bisa sampai ke akhir Ramadan dengan nominal 10 juta rupiah. Barangkali di antara Bapak Ibu ada yang ingin bersedekah membantu kami mengikhtiarkan program-program yang sudah kami sampaikan tadi dengan nilai 10 juta rupiah, insya Allah akan ada hadiah berupa lukisan ini sebagai kenang-kenangan Bapak Ibu sekalian. Ada barangkali silahkan untuk maju ke depan. Ada Bapak Ibu yang ingin bersedekah dengan komitmen 10 juta rupiah, insya Allah hadiah yang akan disampaikan oleh Syekh Muhammad adalah berupa lukisan. Ada? Ada Bapak Ibu? Kami hitung 5, 4, 3, 2, 1,5, 1/4, 1. Baik Bapak Ibu sekalian, barangkali ada di antara Bapak Ibu, kami sudah membawa juga jadi sebuah sejadah. Sebuah sejadah Bapak Ibu sekalian, barangkali di antara Bapak Ibu sekalian ada yang ingin berkomitmen bersedekah untuk sahabat-sahabat kita di Palestina hari ini dengan nominal 3 sampai 5 juta rupiah Bapak Ibu sekalian. Ada? Insya Allah akan ada hadiah berupa sejadah khas dengan gambar bendera Palestina. Ada Bapak Ibu? Silakan. Tidak perlu hari ini, tidak perlu takut karena insya Allah kita niatkan bukan bagian daripada riya sombong. Insya Allah mudah-mudahan menjadi dakwah, menjadi tauladan bagi yang lain insya Allah. Ada? 5, 4, 3, 2, 1. Barangkali di antara Bapak Ibu sekalian ada yang ingin berkomitmen bersedekah, tidak perlu hari ini, bisa sampai ke akhir Ramadan senilai 1 juta rupiah. Bapak Ibu, di atas 1 juta rupiah ada? Ada? Di atas 1 juta rupiah? 5, 4. Bapak, Masya Allah. Boleh Pak, maju Pak. Nanti akan ada dokumentasi, mungkin akan ada hadiah yang disampaikan oleh Syekh. Atau adiknya boleh, silakan. Ada lagi Bapak Ibu yang berkomitmen bersedekah di atas 1 juta? Bapak, Masya Allah, Bapak boleh? Pak nanti juga ke depan. Ada lagi? Biar kami sampaikan juga. Ada lagi? 5, 4, 3, 2, 1. Baik, terakhir barangkali Bapak Ibu, barangkali ada di antara Bapak Ibu sekalian yang ingin bersedekah di atas 500.000 rupiah. Silahkan juga unjuk tangan. 5, di atas 500.000, 4, 3, 2, 1,5, 5 lagi. Baik, 1. Barangkali alhamdulillah Bapak sekalian tadi sudah berkomitmen, mohon izin Pak untuk bisa maju untuk mendapatkan hadiah dari Syekh Muhammad. Tim untuk maaf. Pak, barangkali Pak. Boleh, Pak. Pak, boleh. Ada lagi sambil ini? Boleh juga maju yang lain juga. Mangga Pak, boleh Pak. Yang lain kalau misalnya mau nyusul ya silahkan ya. Sini Pak, boleh. Kang. Silakan sambil barangkali ada yang termotivasi juga untuk maju ke depan, silakan untuk maju ke depan. Yang di atas 500.000 barangkali ada juga, silakan Bapak Ibu. Kita dokumentasikan terlebih dahulu. Kita dokumentasikan. Barangkali ada lagi? Oke. Untuk masjid ini buat semua. Sekali lagi. Apa sih? Sama ini. Kita takbir dulu. Allahu Akbar.
Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membalas kebaikan Bapak Ibu sekalian insyaallah. Boleh kembali Pak Ustaz, mungkin tetap di sini Ustaz karena insya Allah kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada DKM dan juga jamaah. Insya Allah akan ada apresiasi bagi DKM yang sudah memberikan kesempatan kepada kami untuk bisa bersilaturahim dengan Bapak Ibu sekalian. Ada? Shell 3M itu nggak ada buat DKM. Ini hanya simbolis Ustaz. Mohon untuk diterima. Ini simbolis sebetulnya. Nanti ada yang lain. Baik, Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah kami ucapkan terima kasih banyak yang sebesar-besarnya kepada Bapak Ibu atas kesempatan ini. Insya Allah bagi Bapak Ibu yang ingin bersedekah secara sembunyi-sembunyi barangkali itu juga bisa disampaikan kepada tim kami yang ada di belakang. Dan insya Allah juga Bapak Ibu yang ingin menabung sedekah juga bisa, ada canceling yang bisa dibawa nanti. Demikian mungkin yang bisa kami sampaikan. Atas kesempatannya kami ucapkan sekali lagi terima kasih. Mohon maaf atas setiap kesalahan yang jika ada. Dan kita tutup dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wabihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mudah-mudahan pertemuan ini menjadi saksi bahwa kita semua peduli terhadap Masjidil Aqsa dan mudah-mudahan menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala insyaallah. Baik, kami tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.